Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang gelombang. Jadi, diketahui di soal bahwa panjang gelombangnya adalah 0,5 meter, kemudian tentukan letak simbol ketiga. Letak simbol ketiga berarti N-nya 3 ya. Nah, di sini karena dikatakan sebuah tali yang panjangnya digetarkan pada salah satu ujungnya, berarti ini merupakan ujung terikat. Maka untuk mencari letak simbol ketiga, itu kita tinggal masukkan yang ini, ujung terikat. Itu perut ya, yang ambil yang simpul karena yang ditanyakan simpul, sehingga bisa kita tuliskan N-1 dikali setengah dari lambda sama dengan N-nya berarti 3 dikurangi 1 dikali setengah dikali 0,5, atau bisa kalian ubah 0,5 itu menjadi setengah juga, sama dengan 2 dikali setengah dikali setengah. Ini bisa dicoret, maka didapatkan nilai setengah meter. Jadi jawabannya adalah 0,5 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 2 diketahui panjang tali, kemudian laju gelombangnya yaitu V, kemudian tegangan tali F. Yang ditanyakan adalah massa besar massa tali. Kita menggunakan rumus dari dawai. Kita punya rumus VD. VD itu kecepatan dawainya sama dengan akar. Kita kan punya L, punya M ya. Jadi kita menggunakan rumus yang F dikali L dibagi M. Nah, kemudian akarnya bisa dipindah menjadi VD kuadrat sama dengan F dikali L dibagi M. Kita masukkan VD-nya itu adalah 50 dikali 50 sama dengan F-nya adalah 200, L-nya adalah 25 dibagi M. Ini bisa dicoret, 0-nya 2. Kemudian setelah itu kita pindah ruas, M sama dengan 25 dibagi 25. Ini dikali 2. 2-nya jangan lupa bisa dicoret, maka masanya sama dengan 2, satuannya kilo. Selanjutnya untuk soal nomor 3 diketahui sudut fase yang ditanyakan adalah sudut fase gelombang di titik P, kemudian bergetar selama 2 sekon, periodenya itu juga 2 sekon, kemudian jaraknya itu adalah 4 meter, kemudian kecepatan perambatannya itu adalah 8. Oke, sudut fase itu bisa digunakan menggunakan rumus 2pi per periode dikali T kurangi XP dibagi V. Maka kita tinggal masukkan saja data yang sudah diketahui. 2, kemudian T kecilnya adalah 2 dikurangi X-nya itu adalah 4 per V-nya adalah 8. Sama dengan ini bisa kita coret, sisanya adalah pi. Kita samakan penyebutnya berarti 16 per 8 dikurangi 4 per 8. Maka pi sama dengan 12 per 8 bagi 4 berarti 3 per 2. Maka sama dengan 3 per 2 pi. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ada gelombang berjalan. Yang ditanyakan yang pertama adalah arah rambat. Oke, karena di sini negatif, artinya arah rambat itu ke kanan. Itu adalah jawaban yang A. Kemudian untuk yang B itu adalah amplitudo gelombang. Amplitudonya itu adalah yang ini, yaitu 0,04 meter. Karena untuk gelombang berjalan itu kita punya bentuk Y sama dengan A sin omega T plus minus KX ya. Jadi A-nya kita tinggal samakan dengan yang di depan sesuai dengan formatnya. Kemudian untuk yang C
Yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu adalah 2πf. Frekuensi gelombang itu adalah F, itu bisa kita dapatkan dari omega sama dengan 2πf. Omeganya itu kan yang di depan T, berarti 12pi. Maka 12pi sama dengan 2πf. Coret-coret 6. Jadi F-nya itu sama dengan 6 Hz. Kemudian yang D itu adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu sama dengan K. K itu berarti yang di depan X, berarti 8. Kemudian E, panjang gelombang. Lambda itu bisa didapatkan dengan rumus 2pi per K. Maka 2pi K-nya kan udah dapat 8, berarti 1/4 pi. Itu juga bisa. Kemudian meter ya. Lalu misalkan selanjutnya yang F itu adalah kecepatan gelombang. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi kita udah dapat 1/4 pi. Kemudian dikali frekuensinya tadi 6 Hz ya. Coret bagi 2 berarti dapat 3/2 pi meter per second. Selanjutnya untuk nomor 5, karena yang ditanyakan adalah amplitude gelombang interferensi, maka kita gabungkan dulu Y1 ditambah Y2, itu berarti 0,5 sin omega T ditambah 0,5 sin omega T plus pi per 3. Oke, selanjutnya kita tuh punya rumus di matematika. Rumusnya itu adalah, nah ini adalah rumus dari trigonometrinya. Nah ini kan ada sin ditambah sin, berarti sama ya, sin ditambah sin, maka kita ubah menjadi seperti ini, sehingga Y1 ditambah Y2 sama dengan 2, kemudian sin dikali, ini kita kalikan dulu karena ini sin alfa depannya adalah 1, sedangkan sini ada 0,5, berarti 2 dikali 0,5 sin setengah, alfanya adalah omega T ditambah dengan omega T plus pi per 3 cos setengah omega T dikurangi omega T plus pi per 3, sehingga didapatkan 1/4 sin setengah 2 omega T plus pi per 3 cos setengah min pi per 3. Sehingga untuk amplitudenya sebentar, sorry, ini ada kesalahan sedikit. Jadi kita bisa menggunakan rumus pendeknya aja ya teman-teman, biar tidak bingung. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah amplitude interferensi, maka kita bisa menggunakan format 2A cos perubahan fase delta fase dibagi 2.
Di sini kan amplitudenya itu adalah 0,5, kemudian delta fasenya itu adalah pi per 3. Pi per 3 dari mana? Dari persamaannya. Itu kan ada omega t plus pi per 3. Sehingga kita bisa tinggal masukkan saja 2 dikali setengah karena 0,5 ya. Kemudian cos delta fasenya itu adalah pi per 3, berarti 180 dibagi 3 itu adalah 60, berarti 60 dibagi 2 sama dengan cos 30 ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah amplitudenya adalah setengah akar 3 cm. Itu adalah A. Selanjutnya untuk yang B, simpangan gelombang di titik tersebut setelah 1 sekon. Jadi kalau simpangan gelombang interferensi itu ini, nah kemudian kita aplikasikan ke dalam soal. Di soal itu tidak ada Kx ya, jadi nanti ini tidak ada, maka kita tulis Y sama dengan 2A cos delta theta per 2 sin omega t plus delta theta per 2. Kemudian kita masukkan, tadi kita udah hitung ini, itu adalah setengah akar 3 sin omega t plus delta theta per 2. Omega t itu di sini dikatakan di soal omega tetanya itu adalah setengah pi, kemudian ditambah ini berarti 60 ya. 60 bagi 2 30 ya, 30 dari sini, sehingga didapatkan setengah akar 3 sin 180 dibagi 2 itu adalah 90 plus 30, sehingga didapatkan setengah akar 3 sin 120. Kita cek dulu, sin 120 itu kan sama dengan sin 180 dikurangi 60 sama dengan sin 60. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Berarti nanti kita dapat setengah akar 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 1/4 dikali 3, berarti 3/4 cm.